Bagi kalian yang mau cari HP iPhone dengan harga terjangkau, mungkin ini jadi rekomendasi salah satunya. Halo guys, di video kali ini aku mau bahas iPhone 12 yang base model 64 GB dan share pengalamanku setelah make kurang lebih 1,5 tahun menggunakan iPhone 12 ini dan apakah masih worth it di tahun ini. Dan bagi kalian yang mau cari HP iPhone dengan harga terjangkau, mungkin ini jadi rekomendasi salah satunya. Dan ya, kita langsung aja mulai videonya. Let's go. Oke, pertama-tama kita bahas dulu spesifikasinya. iPhone 12 ini rilis pada tahun 2020, punya layar 6,1 inci Super Retina XDR OLED. Chipsetnya menggunakan A14 Bionic, udah support 4G dan kamera belakangnya menggunakan 12 megapiksel dan desainnya ini aluminium dan kaca di bagian belakangnya. Baterainya 2815 mAh. Tentunya dulu aku beli iPhone ini di harga second sekitar 43.000 yen atau kalau dirupiahin sekitar 4,6 jutaan. Beli iPhone ini dengan kapasitas memori 64 GB. Ini sangat-sangat nanggung, tapi waktu itu aku beli ini karena sangat mendadak. Dan dulu pertama kali aku beli ini dengan kapasitas baterai itu masih di level 92% dan sekarang ini sudah ke 82%. Setelah pemakaian kurang lebih 1,5 tahun berkurang 10%. Aku nggak pernah pakai yang dicolok ke sini, colokan sini. Aku tinggal taruh aja HP-nya dan ngecas otomatis dengan wireless. Mungkin itulah baterai health aku awet. Nah, setelah aku pakai 1,5 tahun itu yang lecetnya cuma di sini, di bagian ini kecil sini, nih putih-putih kecil dan sini. Ini karena dulu aku pernah lempar gitu HP-nya, jadi ada bekas-bekas ini jatuh lah. Pernah jatuh nggak sengaja juga pernah, nih cuma penyok-penyok dikit, nggak sampai lecet parah. Dan untuk layarnya pun aman karena pakai anti gores dan aku nggak pernah dipakein apa namanya itu soft case gitu. Dipakai-pakein soft case itu aku nggak pernah. Cuma ini doang lecet-lecet ya lecet-lecet pemakaian lah. Dan aku nggak pernah kalau beli pakai HP itu nggak pernah yang namanya tuh dikasih pengaman-pengaman soft case gitu. Nggak tahu nih HP ini juga tuh. HP Redmi pun nggak. Ini anti goresnya nggak ada malah. Jadi setelah aku pakai 1,5 tahun tuh dengan pemakaian yang sedikit ngawur, ya masih lumayan lah. Masih kuat lah termasuknya ini. Dan untuk segi kameranya, menurut aku sih oke sih. Ini kameranya nih. Untuk kita lihat luar kameranya. Oke lah ya. Dan ini kamera di videonya. Masih terang banget. Kameranya tuh benar-benar masih terang banget gitu loh. Dan ini kamera depannya. Oke kan? Ini fotonya dan masih normal banget. Nah, tapi kalian kalau mau beli iPhone 12 itu jangan yang 64 GB ya. Itu terasanya itu kurang dan kayak apa boros apa namanya itu mudah penuh gitu loh. Untuk pemakaiannya itu mudah penuh dan ini pun aku pakai yang langganan iCloud ya, iCloud. Tambahan memori 50 GB nih. Kalau nggak gitu, aduh, cepet banget penuhnya. Ini ada memori cadangan juga. Maksudnya memori cadangannya tuh iCloud ini yang aku langganan 50 GB per bulan itu. Jadi harus bayar tiap bulannya. Untuk speaker mah masih aman-aman banget. Ini masih bagus. Di mainland China. Itulah suaranya speakernya masih kencang banget. Terlalu udah 1,5 tahun pemakaian. Kalau untuk pemakaian sehari-hari dan untuk gaya-gayaan, gengsi-gengsian gitu sih masih oke banget sih ini. Keren lah, masih oke lah. Cuman ini sih yang apa namanya itu mudah nempel-nempel bekas sidik jari kita tuh ya namanya aja kaca ya kan. Udah nempel-nempel ya wajar lah. Tinggal dilap lap lap sedikit pakai tisu pun udah
oke sih. Di luar, di outdoor pun keren. Nggak kelihatan lah bercak-bercaknya ini mah, karena dari samping kayak gini aja tuh kayak udah nggak kelihatan kan. Aman-aman aja. Nah, dengan kapasitas 64 giga untuk main PUBG ini nggak lumayan kenceng dan menurutku nggak ngelag sih, nggak pernah ngelag sih. Tergantung jaringan lah ya, jaringan tempat kalian itu. Tapi selama ini untuk aku main tuh bagus-bagus aja sih. Main PUBG ini langsung aja dengan samaan. Masih oke banget dan lancar banget lah kalau untuk main PUBG ini dan smooth banget. Ini aku nggak tahu settingan apa tadi, grafiknya udah bisa ekstrim, HDR, settingannya udah lumayan sih, lumayan oke sih. Gitu dulu review singkat dari iPhone 12 second ini. Kalau kamu tertarik beli atau udah pernah pakai iPhone 12, share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe video ini. See you next video. Bye-bye.